Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal terbaring koma selama 21 tahun, tak pernah membuka mata, tak pernah mengucap satu kata pun. Tapi keluarganya tetap menunggu, tetap setia, tetap hadir. Dalam dunia yang serba tergesa ini, kisah Al-Walid adalah tamparan, sebuah pengingat keras bahwa cinta sejati tidak butuh tepuk tangan, dan bahwa yang paling sabar seringkali tak viral. Tonton sampai akhir, bukan karena dramanya, tapi karena pelajarannya. Karena di tengah gemerlap istana, justru kita melihat sunyi yang paling jujur. Jangan lupa klik subscribe untuk kisah dokumenter lain yang menelanjangi realitas dengan tenang dan tajam. Namanya Al-Walid bin Khalid bin Talal Al-Saud, putra dari salah satu keluarga kerajaan paling berpengaruh di dunia Arab. Selama 2 dekade, ia dikenal dengan satu gelar yang tak dimiliki siapapun di muka bumi ini, The Sleeping Prince, alias Pangeran Tidur. Dan kini, pada 19 Juli 2025, dia pergi. Tidak dengan pesta, tidak dengan pelukan perpisahan, tapi dengan bisikan lirih dari orang-orang yang selama ini menunggunya dalam sabar dan cinta. Sebelum dunia mengenalnya sebagai simbol ketabahan dan duka yang tak terucapkan, Al-Walid adalah remaja yang hidup seperti banyak anak muda lainnya. Penuh semangat, penuh mimpi. Lahir dalam kehormatan dan kemewahan, cucu dari Pangeran Talal bin Abdul Aziz, cicit dari Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi modern. Ia tumbuh di tengah tiang-tiang istana yang kokoh, diiringi gema azan dari menara-menara emas Riyadh. Namun garis keturunannya tak menjadikannya sombong, justru sebaliknya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, penyayang, dan bersahaja. Ia mencintai kuda bukan sebagai simbol kebangsawanan, tapi sebagai sahabat. Ia menyukai mobil cepat bukan karena status, tapi karena sensasi kebebasan. Ia bercita-cita bukan menjadi raja, tapi menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa, antara pemuda dan masa depan negaranya. Dalam satu percakapan, ia pernah berkata kepada ayahnya bahwa masa muda bukan hanya tentang menunggu giliran, tetapi tentang berani menjadi solusi sejak hari ini. Ia menulis, merancang, berdiskusi. Ia ingin mengubah bukan dunia luar, tapi dunia tempat ia berdiri, Arab Saudi. Namun semua itu hanya tinggal rencana, karena pada suatu hari di tahun 2005, segalanya terhenti. Hari itu harusnya hari biasa, langit Riyadh cerah, angin malam belum bertiup, dan seorang pemuda 16 tahun mengemudikan mobilnya seperti biasa. Tak ada firasat, tak ada peringatan, tapi nasib tidak pernah mengetuk pintu. Sebuah kecelakaan, jalanan yang lengang, dentuman yang tidak memberi kesempatan, tubuh Al-Walid ditemukan tak sadarkan diri. Segera dibawa ke rumah sakit, dokter-dokter terbaik berdatangan. Seluruh istana menahan napas. Hasilnya, koma, cedera otak parah. Sistem saraf yang lumpuh, tubuhnya hidup, tapi jiwanya seperti berada di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya pergi, tidak sepenuhnya tinggal. Sejak hari itu, Al-Walid tak pernah membuka matanya lagi. Dan yang paling tragis, tidak ada perpisahan, tidak ada kata terakhir, hanya keheningan yang memanjang selama 21 tahun. Sejak hari itu, waktu berjalan lambat di dalam istana keluarga Pangeran Khalid bin Talal. Jam tidak berdetak dengan biasa, hari-hari tidak lagi ditandai dengan rutinitas, tapi dengan doa dan harapan yang tak pernah padam. Setiap pagi, perawat datang bukan untuk menyambut senyum, tapi untuk menjaga tubuh yang tak bergerak agar tetap lentur. Mereka menyisir rambutnya, mengelap wajahnya, dan mengatur posisi tangannya agar tidak kaku. Karena meskipun ia tidak bisa berkata, tubuh itu tetap milik seseorang yang dicintai. Setiap sore, ibunya datang, membawa ayat-ayat suci dan kenangan masa kecil. Membacakan Al-Quran yang pernah diajarkan padanya saat kecil. Menyanyikan lagu anak-anak yang dulu membuatnya tertawa. Kini tak ada lagi respons, tapi ia tetap membacakan, tetap menyanyikan. Setiap malam, sang ibu tidak pernah tidur dengan tenang. Di tengah malam, ia terbangun, bukan karena suara, tapi karena harapan. Ia mendekati tempat tidur anaknya, mencium keningnya yang dingin, dan berbisik, "Nak, ibu masih di sini. Tolong bangun." Ayahnya, Pangeran Khalid, tak pernah absen dari sisi putranya. Ia berkata di depan media, dengan suara tenang namun penuh keyakinan, "Hidup dan mati hanya milik Allah. Kami tidak akan menyerah atas anak kami." Dan ia membuktikannya, bukan dengan kata-kata tapi dengan kesetiaan tanpa syarat. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa henti. Sementara dunia luar berubah, pemerintahan berganti, teknologi berkembang, anak-anak lahir dan tumbuh menjadi dewasa. Tapi satu hal tetap, Pangeran Al-Walid masih terbaring di tempat tidur, dan cintanya masih dijaga. Sampai suatu hari, muncul sebuah harapan. Sebuah video tersebar di media sosial.
Tangan Al-Walid terlihat bergerak, jarinya bergetar, pelan, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dunia Arab berhenti sejenak. Apakah itu tanda bahwa ia akan bangun? Doa kembali mengalir. Di Sudan, di Palestina, di Yaman, di Indonesia, rakyat yang bahkan tak pernah mengenalnya secara pribadi, berpuasa, berdoa, memohon kepada Tuhan agar keajaiban itu datang. Tapi gerakan itu tidak kembali, dan sunyi kembali menjadi jawaban. Lalu pagi itu datang, 19 Juli 2025. Langit Riyadh masih sama, tapi udara tak lagi biasa. Ponsel-ponsel di seluruh dunia Arab menampilkan pesan yang sama. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal telah wafat. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada teriakan, hanya keheningan, lalu air mata. Ia tidak bangun, tidak berkata, tidak berpamitan, tapi ia pergi dengan tenang, seperti seseorang yang akhirnya menyelesaikan tidurnya yang paling panjang. Jenazahnya disemayamkan di Masjid Imam Turki bin Abdullah, masjid suci yang menjadi saksi ribuan doa dan perpisahan. Ayahnya berdiri diam, ibunya nyaris tak mampu berdiri. Namun semua tahu, Pangeran Al-Walid tidak meninggal sendirian. Ia pergi dengan satu hal yang bahkan orang paling berkuasa di dunia pun belum tentu miliki, kesetiaan tanpa syarat. Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa mengukur cinta dengan respons, dengan kata-kata, pelukan, senyuman, dan balasan. Tapi kisah Al-Walid menunjukkan sisi lain dari cinta, yang bertahan meski tak dibalas, yang setia meski tak didengar, yang hadir meski hanya disambut keheningan. Selama 21 tahun, keluarganya tidak pernah pergi. Ibunya mencium kening yang tak lagi hangat. Ayahnya berdiri seperti tembok, menahan badai tahun demi tahun. Saudara-saudaranya tumbuh, menikah, punya anak. Tapi setiap pertemuan keluarga, satu kursi selalu disisakan untuknya. Mereka tidak mencintainya karena dia bisa memberi. Mereka mencintainya karena dia pernah hidup, dan karena hidupnya, meski diam, mengajarkan lebih dari ribuan pidato. Ketika Tuhan akhirnya memanggilnya pulang, Al-Walid tidak membawa harta. Tidak meninggalkan warisan atau surat wasiat, tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih langka, pengingat bahwa cinta sejati itu nyata. Kisah Pangeran Al-Walid mungkin telah berakhir, tapi nilai yang ditinggalkannya akan terus hidup. Di dalam hati, setiap orang yang percaya bahwa cinta sejati tidak butuh kata-kata, dan kesetiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan gemerlap. Kita sering terburu-buru dalam hidup, mengejar hasil, balasan, pengakuan. Tapi Al-Walid dan keluarganya mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih kuat, bahwa menunggu adalah bentuk tertinggi dari cinta. Dan tidak menyerah, bahkan saat dunia telah pergi, adalah bentuk tertinggi dari iman. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Katakan pada kami, apa arti cinta dan kesetiaan menurutmu? Kami ingin tahu, karena setiap pandanganmu, sekecil apapun, bisa jadi pengingat bagi orang lain. Klik like jika kamu percaya bahwa kisah seperti ini perlu lebih banyak didengar. Subscribe untuk kisah-kisah penuh makna lainnya, dan nyalakan loncengnya. Karena kisah manusia tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini tak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi renungan, dan semoga menjadi amal. Sampai jumpa di kisah berikutnya.